Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelnya tentang pendidikan, tutorial, dan data video official. Kali ini video official akan membahas mengenai KIP kuliah, di mana teman-teman bisa memanfaatkan program pemerintah ini untuk membantu biaya pendidikan teman-teman saat melanjutkan pendidikan pada pendidikan tinggi yaitu kuliah. Oke teman-teman, sebelum saya jelaskan, bantu untuk mengembangkan video official dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Oke teman-teman semuanya, untuk lebih jelasnya simak terus penjelasan dari video official. Oke teman-teman, di layar ini sudah ada rangkuman dari beberapa pertanyaan yang sering dilontarkan atau disampaikan oleh teman-teman semuanya ketika teman-teman ingin mengetahui apa toh KIP kuliah, bagaimana mendaftar KIP kuliah, bagaimana jika NISN tidak terdaftar pada program KIP kuliah, dan saat menerima KIP kuliah apakah boleh menikah, dan lain sebagainya kita bahas pada video ini. Oke teman-teman, yang pertama kita mau bahas untuk poin yang pertama, apa toh KIP kuliah itu? Nah, KIP kuliah ini memberikan biaya untuk membantu biaya pendidikan teman-teman, yaitu yang pertama, pendaftaran KIP kuliah tidak dikenakan biaya. Ketika teman-teman ingin mendaftar program KIP kuliah, maka tidak ada pungutan biaya apapun. Poin yang kedua, bebas biaya pendidikan yang dibayarkan kepada perguruan tinggi. Jadi teman-teman juga ada subsidi untuk biaya SKS ke perguruan tinggi. Terus poin yang ketiga, kita juga mendapatkan subsidi biaya hidup sebesar 700.000 per bulan yang disesuaikan dengan pertimbangan biaya hidup di masing-masing wilayah. Ini nanti silakan untuk subsidi ini disesuaikan dengan peraturan terbaru ya teman-teman. Kalau tidak salah ini sesuai dengan perguruan tinggi baik negeri maupun swasta dan akreditasinya. Terus yang selanjutnya kita bahas mengenai apa KIP kuliah itu. Kenapa bukan disebut beasiswa? Jadi teman-teman, KIP kuliah ini adalah bantuan biaya pendidikan dari pemerintah bagi lulusan sekolah menengah atas atau sederajat yang memiliki potensi akademik baik tetapi memiliki keterbatasan ekonomi. Berbeda dari beasiswa yang berfokus pada memberikan penghargaan atau dukungan dana terhadap mereka yang berprestasi. Walaupun demikian, syarat prestasi pada KIP kuliah ditunjukkan untuk menjamin bahwa penerima KIP kuliah terseleksi dari yang benar-benar mempunyai potensi dan kemauan untuk menyelesaikan pendidikan tinggi. Jadi bedanya ini teman-teman, kalau yang KIP kuliah ini membantu teman-teman semuanya yang lulusan dari SMA sederajat yang memiliki potensi akademik baik, tetapi ekonominya tidak menunjang, maka bisa mengikuti program KIP kuliah. Terus kita bahas lagi kapan toh KIP kuliah ini dilakukan atau jadwal pendaftaran KIP kuliah tahun 2021. Nah, di sini teman-teman, mohon maaf untuk pendaftaran KIP kuliah tahun 2022 maksud saya. Untuk pendaftaran KIP kuliah tahun 2022 bisa teman-teman lihat di halaman jadwal pada websitenya kip-kuliah.kemdikbud.go.id. Di sini dijelaskan mengenai jadwal dari mulai pendaftaran akun siswa KIP kuliah sampai dengan seleksi mandiri PTS. Di mana untuk pendaftaran akun siswa KIP kuliah yaitu dimulai tanggal 2 Februari dan dibuka tanggal 2 Februari 2022 dan ditutup 31 Oktober 2022. SNMPN 7 Februari sampai 17 Maret, SNMPTN 13 Februari sampai 27, UTBK atau SBMPTN 22 sampai 14, SBMPN 5 April sampai 29 Juni, seleksi mandiri PTN 1 Juni sampai 7 Oktober, dan seleksi mandiri PTS 8 Juni sampai 31 Oktober. Kita masuk ke kapan pengumuman KIP kuliah, kapan jadwal tadi sudah bisa dilihat di sini ya teman-teman. Oke, selanjutnya kita mau membahas mengenai jika mendaftar KIP kuliah dan ternyata setelah diverifikasi saya tidak layak, apa yang terjadi? Nah, teman-teman, jika ada pertanyaan demikian, maka jawabannya ialah jika KIP kuliah ditunjukkan secara eksklusif hanya untuk yang tidak mampu secara ekonomi. Siswa yang secara akademik unggul tapi mampu secara ekonomi maka tidak diperkenankan mendaftar program KIP kuliah.
Dalam hal Anda mendaftar KIP kuliah dan ternyata tidak layak menerima karena ternyata mampu secara ekonomi, ada beberapa kemungkinan yang terjadi. Yang pertama, jika dianggap kelalaian ringan atau tidak disengaja, tidak akan ditetapkan sebagai penerima KIP kuliah, namun dianggap sebagai mahasiswa reguler. Poin yang kedua, jika dianggap melakukan pengisian data yang tidak benar secara sengaja dan atau memberi bukti pendukung yang tidak sah, cara mendapatkannya, maka dapat dibatalkan statusnya dalam seleksi masuk perguruan tinggi. Nah, status kelayakan juga bisa berdasarkan laporan dari masyarakat. Misalnya, ada laporan penerima KIP kuliah yang orang tuanya tiap tahun pergi umroh. Dalam hal tersebut, kami akan berkoordinasi dengan perguruan tinggi terkait untuk melakukan verifikasi ulang. Jadi artinya teman-teman jangan sekali-kali akademik bagus nih, ekonomi juga bagus, kok mendaftar KIP kuliah. Jadi itu tidak baik ya teman-teman, sesuaikan dengan kemampuan ekonomi teman-teman. Terus, apakah mahasiswa aktif boleh mendaftar? Oke, saat KIP kuliah dikhususkan ini untuk calon mahasiswa lulusan SMA sederajat tahun berjalan atau lulus 2 tahun sebelumnya. Artinya, program ini tidak diuntukkan untuk siswa yang saat ini sudah jalan di semester 2, di semester 1. Artinya ini untuk siswa maupun siswi yang lulus dari SMA sederajat atau lulus 2 tahun berjalan. Oke, selanjutnya kita mau membahas apakah penerima KIP kuliah bisa pindah prodi atau daftar KIP kuliah lagi. Oke, penerima KIP kuliah tidak diperkenankan mendaftar KIP kuliah kembali di tahun selanjutnya, baik di perguruan tinggi yang sama atau lainnya. Hal yang sama untuk pindah program studi. Penerima KIP kuliah tidak diperkenankan untuk bahas mengenai jika teman-teman ini penerima KIP kuliah, apakah boleh mendaftar beasiswa selain KIP kuliah? Maka jawabannya, apabila teman-teman mahasiswa penerima KIP kuliah dapat mengajukan beasiswa lainnya, asalkan dana beasiswa berbeda dengan KIP kuliah, di mana KIP kuliah ini dananya dari APBN. Kecuali jika ada ketentuan lain di kontrak beasiswa selain KIP kuliah. Artinya seperti ini teman-teman. Biasanya kita mendaftar beasiswa itu ada surat pernyataan tidak sedang mendaftar atau tidak sedang memperoleh beasiswa dari program lain. Biasanya ada seperti itu. Terus, yang selanjutnya kita bahas mengenai saya penerima KIP kuliah. Apakah boleh menikah? Nah, pada prinsipnya hal menikah tidak diatur oleh program KIP kuliah ini. Namun, pada saat menikah, kewajiban pembiayaan Anda tentu sudah beralih ke suami Anda. Yang mana kami melihat bisa jadi status Anda sudah tidak termasuk tidak mampu karena ada dukungan pembiayaan dari suami. Dalam hal ternyata ada pemberhentian, tidak ada sanksi khusus yang diatur dalam buku pedoman, kecuali memang jika ada kontrak belajar dengan perguruan tinggi. Perlu juga kami sampaikan bahwa penghentian bantuan hanya diperkenankan untuk mahasiswa yang ternyata terbukti tidak layak. Misal, dalam satu kasus ada salah satu penerima yang membeli barang mewah dalam tahun-tahun terakhir ini. Dalam kasus itu akan dikirimkan tim verifikasi untuk memastikan kelayakan penerima yang bersangkutan. Intinya, jika Anda layak, jangan khawatir akan dihentikan. Poin yang selanjutnya kita mau bahas bagaimana penghentian bantuan sementara karena cuti. Di sini dijelaskan, cuti karena sakit atau alasan lain sesuai peraturan perguruan tinggi diperkenankan dan hal ini tidak akan menambah durasi maksimal pemberian bantuan. Penerima KIP kuliah dengan status cuti dapat ditetapkan dengan ketentuan biaya yang disalurkan hanya biaya penyelenggaraan pendidikan, bukan biaya untuk hidup. Poin yang selanjutnya, apakah bisa mengubah pilihan jalur seleksi di laman pendaftaran KIP kuliah? Oke teman-teman, jika sudah memilih salah satu jalur seleksi, tentu tidak bisa dibatalkan. Maka dari itu silahkan login kembali untuk menambah pilihan jalur seleksi sesuai prosedur dan jadwal pendaftarannya. Terus kita mau bahas bagaimana tahapan penyaluran bantuan biaya hidup KIP kuliah.
Di mana yang pertama dijelaskan perguruan tinggi mengirimkan surat keputusan atau surat dari pimpinan PT terkait daftar calon penerima KIP kuliah disertai data pendukung atau pelaporan IPK dan atau soft copy data penerima dan rekening. Cepat atau lambatnya tergantung mekanisme internal PT. PLPP Kemendikbud melakukan proses SPP, SPM kurang lebih 1-2 minggu jika data pada tahap 1 lengkap. Terus yang selanjutnya KPPN menerbitkan SP2D maksimal 1 hari kerja dan transfer ke rekening penampungan Satker PLPP Kemendikbud izin Kementerian Keuangan. Poin yang keempat, PLPP Kemendikbud memerintahkan bank penyalur untuk melakukan proses transfer. Kurun waktunya 1-2 hari kerja. Poin yang kelima, bank penyalur melakukan transfer ke rekening penerima mekanisme internal Bank Mandiri. Dalam proses 3-5 maksimal 30 hari kalender atau dana harus dikembalikan ke kas negara dari rekening penampungan. Selanjutnya, kita mau membahas mengenai ganti pilihan seleksi mandiri. Mengenai penggantian pilihan perguruan tinggi dan prodi tidak dimungkinkan kecuali pihak PT yang meminta ke kami. Silakan membuat permohonan ke PT untuk mengkonfirmasi penggantian pilihan seleksi berkorespondensi kepada kami. Artinya, jika mau ganti pilihan seleksi mandiri, maka teman-teman juga harus berkoordinasi dengan perguruan tinggi untuk membuat permohonan pergantian seleksi. Mengapa online menjadi pilihan seleksi KIP kuliah? Pendaftaran KIP kuliah dilakukan secara online untuk memberikan keleluasaan akses terhadap pendaftaran di seluruh negeri. Dengan memberikan kesempatan pendaftaran ini diharapkan tidak ada lagi diskriminasi terhadap akses mendaftar program ini. Dengan melakukan pendaftaran online, kadang ada kendala lain yaitu adanya kemungkinan pemalsuan data karena majunya sistem rekayasa gambar secara digital. Untuk yang mengetahui keadaan seperti ini bisa melaporkan ke kanal aduan resmi kami di Helpdesk KIP Kuliah. Jadi teman-teman tadi kan sudah dijelaskan bahwasanya KIP Kuliah ini kan bantuan untuk calon mahasiswa yang memiliki potensi akademik baik tetapi ekonomi atau finansialnya kurang. Apabila teman-teman atau lingkungan masyarakat mengetahui keadaan yang salah, maka teman-teman bisa mendaftarkan ke kanal aduan resmi program KIP Kuliah atau di Helpdesk KIP Kuliah. Nah, poin yang selanjutnya, apabila NISN tidak terdaftar, maka seperti apa? Oke, beberapa kemungkinan yang menyebabkan NISN teman-teman itu tidak terdaftar. Yang pertama, siswa tersebut memiliki NPSN yang berbeda dengan sekolah pengusul karena jenjang sekolah masih jenjang SMP. Pindah sekolah tetapi NPSN belum terupdate. Poin yang kedua, siswa tersebut bukan lulusan 2019, 2020, atau 2021. Ini untuk program KIP Kuliah 2021. Kalau untuk KIP Kuliah 2022, maka 2020, 2021, dan 2022. Karena siswa lulusan atau 2 tahun berjalan. Solusinya, maka lakukan update data ke Dapodik Kemendikbud. Link dapat diakses di headline website KIP Kuliah. Ada teman-teman ya, untuk yang terkendala statusnya masih aktif di sekolahan dan sekarang belum lulus, silahkan perbaiki di data Dapodik. Kalau teman-teman yang sudah lulus, silahkan perbaiki di Verval lulusan. Ini caranya nanti akan saya sertakan pada deskripsi box videonya mengenai Verval lulusan. Terus, yang selanjutnya mengenai email reset password tidak terkirim. Jadi beberapa penyebab email reset kode akses tidak diterima. Yang pertama, masuk folder spam. Mohon cek folder spam. Poin yang kedua, email tidak terdaftar atau email salah. Poin yang ketiga, email provider menolak email yang dikirimkan oleh sistem KIP kuliah. Poin yang keempat, folder inbox email penerima penuh. Kosongkan segala inbox Anda. Jadi ini ada beberapa kemungkinan jika email reset kode akses tidak diterima oleh pendaftar. Anda juga dapat mengajukan kirim ulang email konfirmasi di laman kipkuliah.kemendikbud.go.id/siswa/pendaftar/resen
strip email atau bertanya ke helpdesk KIP kuliah dengan menginformasikan NISN, NPSN, dan alamat email yang valid di sini teman-teman ya, di bantuan. Terus yang selanjutnya, mengapa pertanyaan saya tidak dijawab? Nah, ini cukup simpel. Untuk memaksimalkan layanan helpdesk KIP kuliah tidak akan menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut. Yang pertama, pertanyaan yang sama dengan yang terdapat di halaman tanya jawab website Bidik Misi. Poin yang kedua, pertanyaan yang diajukan tidak sesuai dengan etika maupun kaidah umum, sifatnya memaksa, memaki, dan sara, serta sebagainya. Maka, jika teman-teman pertanyaannya mengandung poin tersebut, maka kemungkinan besar dan dapat dipastikan tidak akan dijawab pertanyaan. Terus yang selanjutnya, bagaimana toh prosedur pendaftaran di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial atau DTKS? Nah, untuk prosedur pendaftaran secara mandiri DTKS dapat merujuk ke lamannya pusdatin.kemensos.go.id/pendaftaran/mandiri/DTKS. Silahkan dicari di laman ini, teman-teman. Terus ada juga, saya tidak memiliki KIP nih atau KKS, apakah saya bisa mendaftar KIP kuliah? Maka jawabannya adalah apabila siswa belum memiliki KIP atau orang tua maupun wali belum memiliki KKS, maka dapat tetap mendaftar untuk mengikuti program KIP kuliah. Asalkan memenuhi persyaratan tidak mampu secara ekonomi sesuai dengan ketentuan yang dibuktikan dengan pendapatan kotor gabungan orang tua maupun wali, yaitu 4 juta atau pendapatan kotor gabungan orang tua maupun wali dibagi jumlah anggota keluarga maksimal Rp750.000. Puslapdik Kemendikbud menetapkan penerima KIP kuliah berdasarkan usulan PT setelah siswa melakukan registrasi ulang. Itu ya teman-teman ya. Terus di sini dijelaskan juga NIK tidak sesuai dengan identitas saya. Harap pastikan kembali yang NIK yang Anda tuliskan. Nah, di sini teman-teman seperti yang saya jelaskan di awal tadi, pesan tersebut muncul apabila saat proses pendaftaran, NIK diinputkan oleh siswa berbeda dengan NIK yang tercatat di Dapodik Kemendikbud. Mohon koordinasi dengan operator Dapodik maupun EMIS untuk MA di sekolah masing-masing guna melakukan perbaikan data tersebut di Dapodik Kemendikbud. Bagi siswa lulusan tahun 2020-2021, maka silakan lakukan pengajuan perbaikan di Verval Lulusan. Alamatnya pd.data.kemdikbud.go.id sekian pengajuan lulusan. Ini sesuai yang saya jelaskan tadi, videonya akan saya sertakan di deskripsi box linknya. Terus, saya tidak bisa mengedit nomor KIP dan KKS nih. Nah, nomor KIP dan KKS di SIM KIP kuliah diperoleh dari Dapodik Kemdikbud. Untuk menjaga validitas data, kedua atribut tersebut kami set disable dan siswa tidak diperkenankan untuk melakukan editing. Jadi ini sudah terhubung dengan data Dapodik Kemendikbud. Nah, yang selanjutnya saya sudah mempunyai akun KIP kuliah tahun 2020 dan ingin mengikuti KIP kuliah tahun 2022. Nah, untuk peserta yang KIP kuliah 2020 dan ingin mengikuti KIP kuliah 2022, maka silakan login dengan menggunakan akun yang sama, akun KIP 2020 tadi. Setelah berhasil login, akan tampil profil siswa beserta alamat email. Maka silakan konfirmasi email dan klik perbaharui akun. Terus, apa saja persyaratan KIP kuliah 2022? Nanti teman-teman silahkan cek saja di websitenya kipkuliah.kemdikbud.go.id karena belum dirilis ya teman-teman. Ini masih KIP kuliah 2021. Terus saya ingin membatalkan keikutsertaan saya pada seleksi yang diselenggarakan oleh LTMPT. Nah, bagi peserta seleksi LTMPT yang ingin membatalkan kepesertaan KIP kuliah, silakan klik tombol batalkan sinkronisasi LTMPT.
Jadi seperti itu ya teman-teman. KIP kuliah hanya dapat digunakan oleh pendaftar pada prodi maupun PT di bawah Kemendikbud. Sekiranya peserta KIP kuliah ingin mengikuti seleksi LTMPT pada prodi maupun PT keagamaan atau ingin membatalkan keikutsertaannya pada seleksi yang diselenggarakan oleh LTMPT, silahkan saja klik tombol batalkan sinkronisasi LTMPT. Dengan catatan, siswa yang sudah membatalkan hasil sinkronisasi dengan LTMPT, datanya tidak akan disinkronkan lagi. Jadi seperti itu ya teman-teman. Beberapa pertanyaan yang sering muncul mengenai KIP kuliah. Mudah-mudahan penjelasan saya dapat dipahami oleh teman-teman semuanya. Sebelum saya tutup, saya ingatkan jangan lupa tinggalkan komentar, berikan di sana pertanyaan pada deskripsi pada kolom komentar video ini. Subscribe, like, and share video official channelnya tentang pendidikan, tutorial, dan data. Salam data, salam literasi. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.